Alkisah pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri nan jauh di timur tengah sana, bertahtalah seorang raja yang sangat bijaksana. Dia memimpin negerinya dengan adil, sehingga rakyatnya hidup makmur, berkecukupan. Suatu hari, dia memerintahkan penghulu wazir untuk memanggil 3 orang menteri yang sudah ditentukan. Tidak berapa lama muncullah sang penghulu wazir bersama 3 orang menteri di hadapan sang raja. Mereka langsung dipersilahkan memasuki ruang kerja sang raja. Ketiga menteri yang dipanggil agak merasa aneh juga dengan perintah rajanya kali ini. Tapi mereka tidak berani membantah perintah sang raja. "Wahai penghulu wazir dan 3 menteriku, hari ini aku sengaja memanggil kalian bertiga karena ada sesuatu yang ingin aku perintahkan kepada kalian. Tapi ini tidak menyangkut tugas negara. Apa kalian siap?" tanya sang raja. "Siap, Paduka," jawab mereka bertiga serentak. "Begini para menteriku, hari ini aku perintahkan kalian bertiga pergi ke kebun buah yang ada di belakang istana ini. Isilah karung kosong yang kalian bawa ini dengan apa yang ada di kebun itu, sesuka kalian. Setelah itu, kembalilah menghadap kepadaku dengan karung yang sudah terisi dan terikat rapi." Perintah sang raja yang kedengarannya rada aneh. Singkat cerita, ketiga menteri itu langsung berangkat ke kebun buah yang terletak persis di belakang istana. Banyak tanaman buah di sana yang terawat dengan baik, sehingga pohonnya subur dan buahnya lebat. Menteri pertama, dia seorang menteri yang dikenal cerdas, jujur, kreatif, dan punya integritas moral tinggi. Selalu tepat menjaga amanah. Dengan mantap dia memasuki kebun buah itu. Dia mulai memilih dan memetik buah-buah terbaik yang ada di kebun itu dan memenuhi karung yang dia bawa. Kemudian mengikatnya dengan rapi. Menteri kedua sebenarnya juga seorang yang pintar, tapi dia agak malas berkreasi. Dia hanya menjalankan jabatannya sebagai menteri asal sudah dapat menjalankan perintah sang raja saja. Dia melangkah santai memasuki kebun itu, tapi dia mengambil buah-buahan di situ sekenanya saja. Dia tidak memilih buah-buah terbaik, bahkan buah setengah busuk yang jatuh di bawah pohon pun dia masukkan ke karungnya. Sementara menteri ketiga adalah yang terparah dari 3 menteri tersebut. Meski dia sebenarnya pintar, tapi dia punya sifat culas, tidak jujur dan malas. Tapi karena sudah menjadi perintah raja, dengan terpaksa dia memasuki kebun buah itu. Namun berbeda dengan 2 temannya yang memasukkan buah-buahan ke karungnya, menteri ketiga ini justru memasukkan rumput dan daun-daun kering ke dalam karungnya. Ketiga menteri itu sudah mengisi dan mengikat karung mereka masing-masing. Mereka pun segera menghadap raja yang masih didampingi oleh penghulu wazir. "Aku sudah siapkan 3 kamar untuk ketiga menteri ini dengan semua fasilitas kecuali makanan," ucap sang raja. "Tolong penghulu wazir bawa ketiga menteri ini menuju kamar mereka masing-masing. Mereka akan berada di sana selama 3 hari 3 malam. Mereka boleh melakukan apa saja di kamar mereka selama 3 hari ini. Hanya saja tidak ada makanan apapun di kamar itu. Jadi isi karung yang mereka bawa inilah yang akan jadi cadangan makanan mereka selama 3 hari ini," perintah sang raja. "Jangan lupa penghulu, setelah mereka masuk ke kamar, kamu kunci pintunya dari luar dan kamu pegang kuncinya. Kamu baru boleh membukanya setelah 3 hari." Sang raja kembali mengingatkan penghulu wazir. Setelah mereka bertiga masuk ke kamar mereka masing-masing, sang penghulu segera mengunci pintu kamar dan menyimpan kuncinya sesuai perintah raja. Hari pertama ketiga menteri itu masih berjalan normal-normal saja. Para menteri itu dapat menikmati fasilitas yang ada di kamar itu. Namun setelah 12 jam berada di kamar tanpa bisa keluar, mereka pun mulai merasa lapar. Menteri pertama terlihat santai saja karena dia bisa menyantap buah-buah segar pilihan yang ada di karungnya. Sementara menteri kedua terpaksa harus menyantap buah-buah setengah busuk karena tidak ada makanan lain selain apa yang dia bawa dalam karungnya. Yang paling parah adalah menteri ketiga.
Dia sama sekali tidak menyangka bahwa akan dikurung di kamar tanpa makanan, sementara dia sendiri tidak membawa makanan apapun. Dia mulai menyesali tindakan cerobohnya, mengisi karung dengan rumput dan daun-daun kering. Tapi apa boleh buat, karena lapar sudah tidak tertahankan lagi, terpaksa dia mengunyah rumput-rumput itu sambil meminum air. Sampailah pada hari ketiga, penghulu wazir membuka pintu ketiga kamar itu dan mengajak ketiga menteri itu menghadap raja. Di hadapan raja, menteri pertama terlihat segar bugar, seperti tidak mengalami kejadian apapun. Sedangkan menteri kedua terlihat pucat karena menahan sakit perutnya. Sementara menteri ketiga terpaksa harus duduk menyandar karena tubuhnya sudah sangat lemah. Apa yang telah kalian alami selama 3 hari ini adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi kalian. Karena kalian adalah pejabat yang mestinya tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi harus lebih memikirkan nasib rakyat kita. Karung yang kalian bawa kemudian kalian isi di kebun itu adalah gambaran dari apa yang kalian kerjakan selama ini. Menteri kedua dan ketiga nampak tersipu malu, sementara menteri pertama masih menyimak dengan hikmat. Tiba-tiba menteri kedua dan ketiga menubruk sang raja dan bersimpuh di hadapannya. "Ampun Baginda, selama ini kami belum menjalankan amanah dengan baik. Kami bertobat, tidak akan mengulangnya lagi," kata mereka berdua nyaris bersamaan. Sang raja hanya tersenyum. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah pelajaran. Yang pertama, kejujuran dan integritas. Kisah ini menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam menjalankan amanah. Menteri yang jujur dan bertanggung jawab akhirnya mendapatkan manfaat dari tindakannya sendiri, sedangkan yang tidak jujur harus menanggung konsekuensinya. Yang kedua, akibat dari tindakan. Tindakan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan kembali kepada diri kita sendiri. Menteri pertama yang mengumpulkan buah-buah terbaik menikmati hasilnya, sementara menteri ketiga yang malas dan curang harus menanggung kelaparan. Ketiga, kepemimpinan yang bijaksana. Kepemimpinan yang bijaksana dari sang raja terlihat dalam caranya menguji menteri-menterinya. Ia tidak langsung menegur, tetapi memberikan pelajaran berharga yang membuat para menteri merenung dan memperbaiki diri. Keempat, etika dan akhlak dalam bekerja. Pentingnya menjaga etika dan akhlak dalam bekerja. Raja menghargai etika, bahkan ketika menegur bawahannya, dan ini menjadi contoh bagi para menterinya untuk selalu menjaga akhlak dalam menjalankan tugas. Terakhir, pembelajaran dari kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Menteri kedua dan ketiga menyadari kesalahan mereka dan berjanji untuk berubah. Ini menunjukkan bahwa mengakui kesalahan dan bertekad untuk memperbaikinya adalah langkah penting dalam peningkatan diri. Demikianlah kisah kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan like dan komen. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.